Halo semuanya, selamat datang di channel gue si Lol Nani. Jadi ini adalah video pertama gue yang gue upload. Jadi thank you buat kalian yang udah nonton dan ngeklik video ini. Dan gue bakalan ngebawain alur cerita anime Sword Art Online season pertama. Jadi buat kalian yang nggak mau kena spoiler, gue kasih spoiler warning dulu. Karena konten ini ya full story spoiler. Tapi buat kalian yang emang malas nonton animenya dan pengen tahu alur ceritanya ya boleh nonton gitu. Tapi jangan lupa like-nya. Jadi ya udahlah, lanjut ke story-nya aja. Cerita ini diawali dengan cutscene rilisnya game virtual reality canggih pada tahun 2022 yang di mana player bisa langsung masuk ke dunia game. Para player sangat antusias dengan hadirnya game baru bertemakan fantasi dan pertarungan berpedang bernama Sword Art Online, hingga mereka rela mengantri dari pagi agar dapat membeli dan memainkan game tersebut. Para player yang sudah memiliki perangkat dan gamenya pun langsung login dan memainkan game baru tersebut. Tak terkecuali dengan seorang anak muda yang bernama Kirigaya Kazuto. By the way, ini MC kita juga langsung masuk ke dunia virtual SAO dengan nama avatar Kirito. Jadi lu tau lah, Kirito itu ya singkatan nama Kirigaya Kazuto. Setelah Kirito login, tiba-tiba ia didatangi player yang berambut merah bernama Klein. Klein ini meminta tolong diajarkan cara bermain SAO. Dikarenakan kalian tahu bahwa Kirito adalah seorang beta tester yang pernah mencoba game SAO sebelum dirilis, maka dari itu, Klein meminta Kirito untuk mengajarinya. Singkat cerita, mereka pun bermain sampai sore. Dikarenakan Klein ini ada urusan, dia pun berterima kasih ke Kirito dan ia ingin logout duluan atau keluar duluan dari gamenya. Tapi Klein pun bingung, dia tidak menemukan tombol logout pada bagian menu. Kirito juga bingung, apakah ini bug? Tapi tiba-tiba mereka diteleport kembali ke kota awal bersama seluruh para player yang ada di game SAO. Sekitar 10.000 player. Lalu sesosok raksasa yang memakai jubah merah pun keluar dan memperkenalkan dirinya sebagai Kayaba Akihiko. Dialah seorang pencipta game SAO. Jadi Kayaba Akihiko ini yang ciptain game SAO. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa game SAO memang tidak memiliki fitur logout. Jadi para player juga tidak dapat melepaskan helm nerf gear-nya. Jika nekat melepaskan helm nerf gear-nya, maka helm tersebut akan mengeluarkan pancaran listrik yang langsung membakar otak player. Sama halnya jika para player mati di dalam game. Maka nerf gear juga membakar otak player. Jadi nerf gear itu semacam helm yang bisa mentransfer kesadaran player. Cuman ternyata fiturnya bukan cuma itu. Fiturnya juga bisa membunuh player gitu. Maka dari itu player harus berhati-hati jika tidak ingin mati di dalam game dan juga di dunia nyata. Satu-satunya cara jika ingin keluar dari dead game ini adalah ya menyelesaikan setiap rintangan dan boss yang ada di setiap lantai sampai di lantai 100. Sekarang ini player berada di kota awal, yaitu di lantai 1. Sebagai hadiah kecil, Kayaba memberikan item di spesial pada setiap inventory player, yaitu cermin. Yang tiba-tiba setelah Kirito melihat cermin tersebut, Kirito pun dan juga Klein dan seluruh para player itu berubah menjadi sangat mirip dengan penampakan mereka di dunia nyata. Nah, lucunya di sini ada player yang menggunakan karakter cewek malah berubah jadi laki-laki, alias ngehode nih anak gitu. Setelah itu Kayaba pun tiba-tiba menghilang. Nah, setelah kejadian tersebut, Kirito pun mengajak Klein untuk ikut dengannya ke desa selanjutnya agar dapat memperkuat diri. Tapi Klein pun menolak karena dia ada grup sendiri yang harus dia jaga dan diajarin, karena yang tahu cara mainnya cuma si Klein. Teman-temannya itu belum tahu gitu. Jadi mereka pun berpisah di situ. Setelah sebulan dead game dimulai,
tidak ada satupun orang yang bisa menyelesaikan atau mengalahkan bos yang ada di lantai 1. Kirito pun bergabung dengan kelompok untuk ikut menyelesaikan dan mengalahkan bos di lantai 1. Di kelompok ini, Kirito bertemu dengan pemain bernama Asuna yang sangat lincah dengan serangan beruntun. Dan serangan beruntun tersebut disertai dengan serangan Kirito. Mereka berdua pun secara estafet menyerang bos tersebut sampai mengalahkan bos tersebut. Dikala kesenangan para player yang dimana mereka akhirnya dapat membunuh bos pertama, ada satu player yang menyalahkan Kirito dan menuduh Kirito sebagai beta tester yang tidak mau membagikan informasi tentang bosnya. Dikarenakan Kirito udah tahu pola serangan bosnya, jadi mereka ya langsung berkesimpulan bahwa Kirito ini adalah beta tester. Ketegangan pun terjadi di sana. Terus Kirito pun dengan tawa jahatnya, dia membuat dirinya sebagai orang jahat dan berkata bahwa dia bukan hanya beta tester, tetapi dia juga adalah player yang pernah menaiki lantai tertinggi dibandingkan dengan para beta tester yang lain, hanya dengan solo. Jadi dia solo sendiri aja udah kok naik lantai selain lantai 1. Banyak player yang menjulukinya sebagai cheater dan juga beta tester. Nah, disinilah julukan sang pendekar hitam bitter atau kepanjangan dari beta tester dan cheater itu melekat di karakter Kirito. Setelah kejadian tersebut, Kirito pun berpetualang sendirian sebagai solo player dan dia bertemu dengan kelompok guild yang memiliki level rendah, sekitaran level 20-an lah ya. Nah, Kirito pun bergabung dan dengan niat membantu mereka. Tetapi niat tersebut menjadi malapetaka bagi guild tersebut dikarenakan mereka terjebak di dalam perangkap monster yang begitu banyak, yang mengakibatkan ya seluruh player yang ada di guild tersebut terbantai, yang menyisakan Kirito sendiri karena Kirito ya levelnya udah tinggi sendiri dia. Melanjutkan perjalanan, Kirito pun bertemu dengan player yang memiliki kelas Beast Tamer atau yang penjinak monster bernama Silika dan monsternya bernama Pina. Monsternya ini berbentuk naga kecil yang memiliki skill healing. Jadi monster naga ini dia bisa nge-heal. Dan juga seorang gadis berambut pink bernama Lisbeth. Jadi dia adalah blacksmith atau ya penjual senjata sekaligus pembuat senjata dia. Selain monster, Kirito juga bertemu dengan bandit PK atau player killer, bukan penjahat kelamin ya, tapi player killer yang sering membegal para player untuk mendapatkan itemnya. Dikarenakan Kirito sudah OP, maka ya kelompok bandit memang bukan hal yang susah bagi seorang Kirito, dan Kirito pun dapat membungkam mereka dan membuat mereka menyerah dan langsung menteleport mereka semua ke penjara yang ada di SAO. Setelah beberapa lama Kirito memainkan dead game ini sebagai solo player, akhirnya dia bertemu lagi dengan Asuna yang sudah menjadi wakil ketua guild terkuat, yaitu Guild Serikat Kesatria. Ciri khas dari kelompok ini adalah pakaian putih bercorak garis merah dan memakai jubah putih. Pada saat itu, hubungan Kirito dan Asuna menjadi semakin dekat, dan seringkali Asuna membuatkan makanan untuk Kirito. Tetapi, dikarenakan Asuna sering bersama Kirito, pengawal pribadi Asuna yang bernama Kuradel pun mulai kesal pada Kirito. Dan terjadilah perselisihan dan duel pun terjadi. Lalu dengan sekali benturan pedang mereka beradu, ternyata pedang Kuradel pun patah sehingga duel tersebut dimenangkan oleh Kirito. Kemudian Kirito dan Asuna pun melanjutkan petualangan mereka dan sampailah mereka di depan pintu bos bernama The Gelm Eyes. Dan ternyata mereka langsung berlari terbirit-birit karena melihat penampakan bos tersebut. Lantas mereka pun beristirahat dan mereka pun bertemu dengan para player yang sedang kelelahan dan meminta ke Kirito agar diberikan peta jalan menuju bos di lantai tersebut. Tidak lama, klien dan kelompoknya pun juga tiba dan mengajak bicara Asuna, sang pendekar kilat, karena Asuna ini kayak artis lah di dunia game itu. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan dari para player yang sebelumnya meminta peta kepada Kirito. Di sana Kirito dan Asuna pun membantu para player tersebut.
Dan Kirito pun terpaksa mengeluarkan skill spesial yang dia sembunyikan selama ini, yaitu Dual Sword, yang cuman dia yang bisa memakai skill tersebut, dan langsung mengalahkan bos tersebut sendirian. Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, Asuna pun dipanggil menemui ketua guild serikat bersama Kirito yang bernama Heathcliff, dan menantang Kirito untuk berduel. Jika Kirito menang, Kirito boleh mengajak Asuna keluar dari guild serikat kesatria. Tetapi jika Kirito kalah, maka Kirito harus masuk dan bergabung ke dalam guild kesatria. Duel pun dimulai dengan Kirito yang menggunakan skill Dual Sword, dan Heathcliff juga memakai special skill yang dimana Sword and Shield tersebut memiliki pertahanan mutlak. Jadi shieldnya ini bisa menahan serangan apapun, beda dengan shield biasa. Tetapi pertahanan tersebut tidak bisa mengimbangi kecepatan serangan Kirito, sehingga Heathcliff pun hampir kalah. Namun di saat terakhir Kirito hampir menang, tiba-tiba serangan Kirito terhenti dan Heathcliff pun bisa menyerang balik, mengakibatkan Kirito kalah dalam duel tersebut. Nah, Kirito pun dengan terpaksa langsung masuk ke guild dan disuruh memakai pakaian putih yang berlawanan dengan pakaian yang sering dia pakai, yaitu ya hitam. Nah, keesokan harinya Godfrey bersama Kuradel, by the way Kuradel itu adalah pengawal Asuna yang ngajakin duel Kirito dan kalah ya, dan pedangnya patah itu loh. Nah, ngajakin Kirito untuk latihan di lembah yang lumayan jauh dari kota. Ternyata Kuradel itu memberikan Godfrey dan Kirito air minum. Dan ternyata di dalam air minum tersebut terdapat racun stun. Jadi Godfrey dan Kirito secara otomatis tidak bisa bergerak. Dan Kuradel pun ternyata adalah seorang player killer. Nah, sehingga mereka berdua pun ingin dibunuh oleh si Kuradel ini. Setelah Godfrey meninggal, target pun beralih ke Kirito. Untungnya di saat-saat terakhir Asuna datang menyelamatkan Kirito. Dikarenakan Kirito yang memantau mereka bertiga melihat sinyal Godfrey menghilang, Asuna pun bergegas menyelamatkan Kirito yang hampir mati. Setelah itu, Asuna mulai membalas serangan Kuradel dengan membuatnya sekarat. Tetapi Asuna lengah dan hampir diserang oleh Kuradel. Dan pada saat itu Kirito pun melindungi serta membunuh Kuradel di tempat. Setelah insiden tersebut, Kirito dan Asuna meragukan keamanan guild serikat kesatria, sehingga mereka meminta untuk liburan ke lantai 22 untuk menenangkan diri, sekaligus ya mereka dua nikah. Momen tersebut dimanfaatkan mereka berdua untuk ya berduaan. Tetapi di sela mereka menikmati hutan dan berjalan-jalan, ternyata mereka menemukan gadis kecil pingsan di tengah hutan. Mereka pun membawa dan merawatnya dan mencoba mengembalikan ingatan anak tersebut yang telah hilang. Yang dia ingat hanyalah namanya, yaitu Yui. Setelah beberapa lama, ada player yang meminta tolong agar menyelamatkan temannya yang terperangkap di bawah lantai 1. Ternyata di bawah lantai tersebut dijaga oleh bos bernama Grim Reaper yang sangat kuat. Bahkan Kirito dan Asuna pun gak kuat ngelawan si monster tersebut. Nah, tiba-tiba Yui pun maju dan membiarkan dirinya terserang. Tapi ternyata serangan tersebut tidak mempan kepada Yui, karena Yui adalah AI yang memiliki status immortal object, atau ya status objek yang gak bisa dibunuh atau gak bisa dihancurin. Setelah itu Yui juga memanggil pedang api yang dapat mengalahkan Grim Reaper dalam satu sekali serangan. Tetapi hal tersebut juga memicu sistem yang mendeteksi AI dari yang keluar dari sistemnya, sehingga Yui pun terancam dihapus oleh sistem. Tapi sebelum Yui dihapus, kesadarannya pun langsung dirubah oleh Kirito menjadi seperti permata yang dijadikan buah kalung untuk Asuna. Jadi setidaknya Yui ini bisa dimasukkan ke dalam kristal tersebut yang nantinya bisa disummon balik. Setelah Asuna dan Kirito mengambil liburan yang cukup lama, mereka pun dipanggil untuk membantu mengalahkan bos di lantai 75 bersama seluruh player, termasuk teman-teman Kirito seperti klien dan guildnya.
Setelah mereka tiba di depan dan masuk ke dalam ruangan bos tersebut, ternyata bos tersebut adalah Skull Reaper, semacam bentukan kelabang, cuman badannya kayak tengkorak gitu. Terus dia juga memiliki sabit di kedua belah tangannya. Mereka pun kewalahan melawan bos tersebut, tetapi setelah beberapa lama pertarungan, akhirnya mereka dapat mengalahkan bos tersebut. Mereka pun beristirahat dan melihat berapa korban yang jatuh di saat melawan bos tersebut. Kirito memperhatikan Heathcliff dan mencurigai, dan juga Kirito coba membuktikan kecurigaannya. Jadi Kirito curiga, kenapa nih orang darahnya cuman kurang sedikit padahal dia sebagai tank gitu. Nah, Kirito mencoba menyerang Heathcliff, dan tiba-tiba setelah serangannya dilancarkan, ternyata serangan Kirito terhenti. Dan tiba-tiba tulisan Immortal Object sama seperti Yui itu keluar di atas kepala si Heathcliff, dan terungkaplah identitas Heathcliff ternyata adalah Kayaba Akihiko, atau ya sang pembuat dead game SAO ini. Heathcliff pun mengaku bahwa dia adalah Kayaba Akihiko, dan dia ingin membuat skenario alur pengkhianatan di mana para player yang sudah berada di lantai 100, maka Heathcliff pun mengungkapkan identitasnya sebagai bos terakhir di lantai 100. Tapi semua itu terbongkar sebelum mereka sampai di lantai 100. Sehingga Heathcliff pun memberikan hadiah karena sudah mengungkapkan identitas Heathcliff. Maka dia menantang Kirito untuk melanjutkan duel sebelumnya. Tapi duel ini mempertaruhkan nyawa seluruh para player ya. Jadi jika Kirito menang, para sisa player itu bakalan bisa lockout. Tapi jika Kirito kalah ya Kirito tuh bakalan meninggal. Dimulailah duel tersebut. Dikarenakan Kayaba sendiri yang menciptakan skill dual sword, maka dia udah gampang dan udah tahu pola-pola serangan Kirito, dan gampang juga nangkis serangan si Kirito. Pada akhirnya Kirito hampir kalah. Namun tiba-tiba Asuna mengorbankan dirinya sebagai tameng untuk menahan serangan terakhir si Heathcliff, dan membuat avatar Asuna menghilang. Dan di momen itu Kirito pun tidak bisa bergerak, dan selanjutnya Heathcliff pun menyerang dan menusuk Kirito yang lagi shock itu. Namun avatar Kirito menolak hancur dan tiba-tiba memegang pedangnya Asuna yang terjatuh, dan terjadilah situasi saling tusuk di situ. Kirito nusuk si Heathcliff, Heathcliff nusuk si Kirito. Dan pada akhirnya kedua avatar tersebut menghilang dan hancur. Game pun dinyatakan selesai, dan seluruh sisa player yang sekitar berjumlah 6.000 player itu bisa lockout, dan sisanya 4.000 player itu dinyatakan meninggal karena ya mereka udah meninggal gitu di dunia game ya. Otomatis di dunia real life juga otak mereka udah kebakar oleh nerf gear. Dengan tamatnya game SAO, maka kastil di dunia SAO pun ikut hancur ya. Dan tiba-tiba Kirito terbangun di rumah sakit dalam keadaan kurus kering karena ya 2 tahun terakhir para player cuma bisa tertidur di ruangan rumah sakit karena ya secara basically kesadaran mereka terpindah ke game, cuman badan real life mereka seperti koma. Jadi mereka kayak koma gitu selama 2 tahun dan tidak bisa makan ya, hanya dapat nutrisi dari infus. Time skip beberapa bulan kemudian setelah game dinyatakan tamat dan para player bisa lockout, Kirito pun mulai pulih dan Kirito pun mendatangi rumah sakit, yang ternyata rumah sakit itu terdapat Asuna, dan Asuna juga masih hidup ternyata. Namun Asuna masih tidak sadarkan diri dan masih terperangkap dunia virtual, tapi entah di mana. Dikarenakan ya game SAO harusnya udah hancur karena ya gamenya udah tamat dan otomatis dunia SAO juga hancur. Tetapi si Asuna masih tertidur dan nggak tahu dia terjebak di mana. Di rumah sakit tersebut ternyata ada seorang laki-laki yang menjenguk juga bernama Sugo. Dia ditunjukkan sebagai tunangannya Asuna dikarenakan akibat Sugo ini Asuna tidak jadi meninggal karena dia mengotak-atik program server SAO untuk avatar Asuna ini. Jika avatar Asuna hancur, sistem dari nerf gear itu tidak akan membakar otaknya, cuman kesadarannya masih belum bisa dikembalikan gitu. Beberapa hari kemudian, teman Kirito dari game SAO pun memberikan informasi beserta foto avatar yang sangat mirip dengan Asuna di dalam game Alfheim Online. Yang dimana game AO ini, gue singkat AO aja ya, menggunakan sisa data dari game SAO. Jadi ada kemungkinan foto tersebut adalah Asuna.
Di situ Kirito pun langsung memainkan gamenya dengan akun yang sama dengan SAO, sehingga setelah dicek inventory karakter Kirito ini memperlihatkan item-item yang error atau korup ya, kecuali satu item ya, dimana item tersebut ternyata adalah Yui. Jadi kristalnya masih ada ternyata. Setelah dipencet, Yui pun terlahir kembali dengan wujud peri kecil. Peri kecil ini digambarkan sebagai peri guide lah, atau pemandu para player. Nah, pada saat itu Yui menyarankan Kirito untuk terbang supaya bisa lebih cepat menuju pohon raksasa yang ada di dunia Alfheim, karena ya foto tersebut diambil di puncak pohon raksasa itu. Tapi Kirito masih belum bisa terbang dengan stabil. Tiba-tiba Kirito mendarat di tengah konflik antara para player, antara peri hijau dan juga peri merah atau salamander. Nah, peri hijau ini cewek sendiri dan sekelompok peri merah. Setelah Kirito mengalahkan para prajurit peri merah, terus mereka pun jadi teman dan berkenalan. Kirito pun memberitahu kepada Liva tujuannya ada di pohon raksasa itu. Sebagai rasa terima kasih, Liva pun bersedia membantu Kirito untuk menuju pohon tersebut. Sementara itu, di puncak pohon raksasa ternyata terdapat sangkar burung raksasa yang di dalamnya ternyata ada Asuna dengan avatar berbentuk perinya ya. Nah, sama seperti foto yang dikasih temannya si Kirito itu. Dan juga di situ juga ada Sugo dengan bentuk avatar perinya, dan rencana busuknya berjalan dengan lancar. Ya, gimana game Alfheim Online ini digunakan sebagai alat eksperimen pengubah emosi, dan para player adalah kelinci percobaannya. Sugo pun mengancam Asuna dengan akan merubah ingatan dan emosi Asuna agar melupakan si Kirito itu. Kembali cerita Kirito, Liva dan juga Yui, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju pohon raksasa. Tapi ada saja hambatan seperti konflik kelompok antar peri lah yang menyerang. Lalu Liva yang mulai suka kepada Kirito, dan ternyata Liva adalah adiknya sendiri, dan para monster yang menghadang Kirito pada saat menaiki puncak pohon raksasa. Tetapi semua itu dapat diatasi dengan bantuan para player yang sudah dibantu Kirito sebelumnya, sehingga Kirito bisa sampai ke puncak pohon dan bertemu dengan Asuna. Tetapi momen tersebut tidak bertahan lama, karena Sugo pun datang dengan statusnya sebagai game master dan membuat Sugo memanipulasi seluruh area tersebut dan membuat Kirito tidak bisa bergerak. Tetapi keajaiban pun terjadi lagi, di mana roh atau ya perwujudan kesadaran kayak Bahakiko memberikan hak akses kepada Kirito sebagai game master, sehingga Kirito pun dapat membalas dan membunuh avatar Sugo dan berhasil membuat Asuna lockout dari game Alfheim itu. Dan Kirito pun langsung lockout juga dan langsung pergi ke rumah sakit dan menemui Asuna di sana. Tetapi di perjalanan, Sugo datang dan melemparkan sebilah pisau ke arah Kirito yang menyebabkan Kirito terkena luka di tangan. Di saat-saat terakhir Kirito mau ditusuk, Kirito pun membalas dan langsung mengancam dengan meletakkan pisaunya ke leher si Sugo. Mamam tuh Sugo. Sugo pun pingsan karena nggak kuat mental. Selanjutnya Kirito pun benar-benar bertemu dengan Asuna di dunia nyata, dan beberapa hari kemudian para player dari INSI dan SAO pun berkumpul dan merayakan kemenangan di Kirito, dan cerita di anime SAO season 1 pun selesai. Thank you banget buat kalian udah nontonin sampai habis dan dengerin sampai habis. Semoga kalian terhibur. Jika ada kekurangan boleh kalian lengkapi di kolom komentar. Bye semuanya. Thank you. Dadah. Bye.